kehadiratmu. Ku tersyukur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersyukur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Engkau memang baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hidup, Engkau lah penolong kami, Engkau lah penyelamat kami, Engkau penyembuh kami. Mari Tuhan pagi hari ini kuatkan kami dengan sabda firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan. Beri kami kemampuan dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Ini Pak Gembala masih ngurus
kebun ya. Kebunnya dibersihkan. Jadi setelah dibersihkan ada bekas-bekas potongan tanaman yang harus dikeluarkan dari halaman belakang, saudaraku ya. Ya, mari kita berdoa dan baca firman. Kita baca Obaja 1 ayat 4 sampai 9. Obaja 1 Obaja 1 Obaja 1 ayat 4 sampai 9. Kemudian nanti disambung 12 sampai 13. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau, juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Kita sambung ayat 12 dan 13. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Puji Tuhan, tema kita adalah kebaikan bagi yang menderita. Pada bulan Agustus tahun 2023, ada satu kebakaran hutan yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat, di mana kebakaran itu menghancurkan kota Lahaina, Hawaii, dengan korban meninggal dunia 99 orang dan memusnahkan lebih dari 2.000 bangunan. Ketika warga masih berduka akibat kehancuran tersebut, mereka merasakan trauma baru ketika sekumpulan orang menjarah bangunan-bangunan yang ada, dan para makelar yang serakah mencoba mengambil alih tanah di sana. Nah, inilah nafsu serakah manusia untuk mengambil keuntungan dari situasi tragis menjadi latar belakang dari pesan Allah yang tegas kepada bangsa Edom. Nabi Obaja memperingatkan Edom, musuh Israel, selama turun-temurun. Bisa dibaca di Yesaya 35 ayat 5 ya. Tentang keadilan Allah yang akan ditegakkan. Karena orang Edom memanfaatkan keunggulan geografis mereka. Kekayaan yang mereka miliki, aliansi dengan bangsa-bangsa lain, kebijaksanaan, serta kekuatan militer untuk menindas kaum yang lemah. Obaja juga menegur sikap bangsa Edom
yang meninggikan diri di waktu bangsa Israel dibuang ke pembuangan. Alih-alih menunjukkan belas kasihan, orang Edom menjarah rumah-rumah orang Israel dan mengadakan pawai kemenangan di tengah-tengah kota Israel yang telah dikalahkan. Jadi meskipun penduduk Lahaina menyaksikan segala perbuatan tercela tadi, mereka juga merasakan kebaikan ketika gereja-gereja di pulau tersebut menjadi tempat penampungan yang menyediakan perteduhan, makanan hangat, dan perlengkapan darurat. Ketika melihat seseorang sedang menderita, kita juga dihadapkan pada pilihan yang sama. Ya, kita mau memanfaatkan penderitaan mereka atau sebaliknya, kita dapat bertindak sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Seperti yang dilakukan gereja-gereja di Lahaina dengan menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati. Nah, ini ya, dicatat kebaikan dan kemurahan hati. Kebaikan untuk siapa? Untuk yang menderita. Di negara kita juga ada peristiwa penjarahan berulang kali ya. Di era tahun 98 juga baru-baru ini ketika para anggota DPR melakukan sesuatu kesalahan menurut rakyat ya. Dan akhirnya ada kemarahan yang timbul dan terjadilah penjarahan. Kita melihat bahwa mereka yang dijarah belum tentu salah ya. Demikian juga kebakaran hutan yang menghancurkan kota ini. Kotanya kan ya belum tentu salah gitu. Tetapi bagaimana ketika warga masih berduka akibat kehancuran bencana alam tersebut, maka juga ada orang-orang yang mempergunakan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing ya. Menjarah. Di dalam Alkitab banyak sekali kata-kata menjarah ya. Waktu perang ada penjarahan dan sebagainya. Nah, kita melihat mengapa itu mesti terjadi ya. Mungkin penjelasan-penjelasan yang diberikan atau kepahitan hidup atau iri hati, dengki, dan yang terpenting adalah amarah. Amarah. Sehingga terjadilah perusakan, penjarahan dan sebagainya. Marah ya, marah karena apa? Ya, banyak hal ya, marah karena mungkin merasa ada ketidakadilan, marah karena juga merasa hidup sengsara, marah merasa karena tertindas dan sebagainya. Marah ini kalau ditumpuk akan menimbulkan amarah. Dan amarah itu sulit untuk dipadamkan ketika tersulut ya, maka akan terjadi kerusakan. Hati-hati ya, kalau yang punya dendam membara dipadamkan cepat-cepat ya, supaya tidak jadi sesuatu bara atau amarah sehingga merusakkan semuanya. Yang dirugikan siapa? Ya, semua pihak pasti ada yang dirugikan. Kalaupun merasa keuntungan sesaat, kemudian apa? Menyesal, kemudian apa juga lain kali kecewa lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Maka ketika melihat seseorang sedang menderita, maka kita juga dihadapkan kepada pilihan yang sama. Apakah yang menderita itu musuhmu? Orang yang mencekno. Mungkin engkau berkata, waduh, tibalah saatnya orang yang menabur akan menuai. Sok rohani ya, kelihatannya rohani. Tetapi Anda sedang bergembira terhadap kecelakaan orang lain kan? Anda sedang bersuka cita karena malapetaka yang menimpa orang lain. Hati-hati, sebab malapetaka itu juga bisa menghampirimu ya. Jadi jangan senang melihat orang susah. Nah ini, tetapi ulurkan tangan untuk menolong. Di sini dikatakan apa tadi itu? Kebaikan ya.
Jadi bertindak sesuai dengan cara Allah menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati. Seorang saudara kami mengeluh karena ia bolak-balik mau diutangi, ya, maksudnya ada seseorang saudaranya juga dari pihak ayah yang berulang kali pinjam uang. Padahal mereka sekeluarga bisa ngelencer-ngelencer, ya. Bisa ngelencernya tidak tanggung-tanggung ke luar negeri. Tetapi pada saat tertentu mereka kekurangan uang, kesulitan uang karena harus membayar tagihan dan sebagainya. Nah, ini saudara-saudara, kalau tidak menggunakan uang dengan bijak, selagi kelimpahan, selagi ada berkat, tidak mau disimpan untuk hari-hari kering. Tetapi ketika ada masa-masa kekeringan, maka pontang-panting cari pinjaman. Bagaimana? Ia berkata kepada saya, bertanya. Dia pinjem uang, tapi dia ini bencekno, ya. Ketika ia membutuhkan pertolongan, ia tidak mau menolong, ya. Tapi hanya membutuhkan uang dan saja. Tetapi tatkala dia membutuhkan pertolongan yang bukan tentang uang, ia lalai untuk menolong. Nah, demikian manusia, ya. Ketika orang-orang dijarah, ya, tentu ada kesan, pastilah trauma, kesan dan sebagainya. Dan mostly atau kebanyakan mereka yang kena jarah itu berkata bahwasanya orang yang pernah dia tolong pun ikut-ikutan melakukan perbuatan yang tidak baik. Mungkin tidak menjarah secara langsung, tetapi ngata-ngatain, ya. Berkata-kata yang menyakiti hati, yang dimana ia pernah ditolong orang yang saat ini sedang kesusahan. Nah, kita perlu melihat itu dan berpikir, ya, dengan jernih. Jangan kita seperti orang yang tidak berakal budi, ya. Kalau kita tahu zaman SD dulu, ya, baik budi itu dibawa mati, ya. Kebaikan seseorang itu akan engkau bawa mati. Engkau nggak bakal bisa membalas jasa baik seseorang. Mungkin sewaktu engkau kesulitan dalam ekonomi, mau berdagang, pinjam uang kepada seseorang untuk modal, untuk mengurus ini dan itu dan sebagainya. Tetapi ketika engkau berjaya, engkau lupa bahwasanya ada kebaikan daripada orang yang dulu ketika engkau susah, engkau pernah ditolong. Dan ketika ia membutuhkan pertolongan, apakah engkau tanpa embel-embel langsung menolong? Atau masih ngeroweng-ngeroweng dulu, ya, baru menolong? Ini hati-hati, ya. Hukum tabur tuai di semua agama itu ada. Hukum tabur tuai itu sesuatu yang automatically, ya. Kalau kamu tidak menabur, ya tidak mungkin akan bisa menuai, ya. Kalau kamu menabur di tahun ini, pastikan tahun depan kau akan menuai. Mungkin tahun depan engkau belum menuai, tapi tahun depannya lagi engkau pasti akan menuai. Karena apa? Benih itu pasti tumbuh, ya. Benih itu akan tumbuh dan akan mengeluarkan buahnya. Apa itu? Benih-benih kebaikan. Mungkin orang yang sama belum tentu akan membalas kebaikan hatimu. Tetapi Tuhan bisa menggerakkan orang lain, bahkan musuhmu sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi ingat-ingat, ya, baik budi itu dibawa mati. Jadi jangan mengharap kepada orang yang engkau sudah melakukan kebaikan, dia akan membalasnya kepadamu. Lupakan, ya, lupakan. Ketika seseorang selebriti, semalam saya melihat podcastnya, dan ia tahu rumahnya dijarah,
Dia berkata bergandengan tangan dengan istrinya, ikhlas ya, dia mengikhlaskan harta bendanya diambil orang ya, walaupun dia merasa dia nggak salah gitu, bahwasanya medsos ini dengan mudah memutarbalikkan fakta ya. Memang hati-hati, bisa saja seseorang yang usil atau sengaja itu mencomot berita ya, mencomot berita bukan dari A sampai Z diberitakan, tetapi diambil B, diambil M, diambil Z, sehingga ceritanya jadi lain gitu ya. Kebaikan yang diceritakan itu bukan kebaikan, tetapi keburukan. Jadi media sosial itu menjadi sarana bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Jadi semua itu Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Jangan mudah percaya. Jadi pada hari ini kejahatan itu makin canggih ya. Kalau dulu tuh frontal, ketok wis iki wong jahat, ini wong ndak jahat. Tetapi hari ini dan juga dulu-dulu juga iblis itu menyamar menjadi malaikat terang. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dalam kehidupan. Jadi pagi hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Kalau Tuhan izinkan kejahatan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang memproses mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Untuk kita sadar bahwa dikala kita ini diberi berkat oleh Tuhan, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Untuk kebaikan daripada orang-orang yang saat ini sedang menderita, yang patut Engkau tolong. Pada hari ini saya juga bersyukur, berterima kasih ketika kemarin melakukan pemakaman dari Opa Diki ya. Bayangkan dari Lumajang disemayamkan ke Adiasa Surabaya, dikuburkan ke Gunung Gangsir. Perjalanan yang melelahkan tentunya ya. Tetapi di situ ada seseorang penjaga makam yang bersaksi bahwasanya hampir 25 tahun lebih ya, bahwasanya Ibu Diki sudah lebih dulu wafat ya. Dan Pak Diki sering menengok makam dan bertemu dengan penjaga makam yang bersaksi bahwa Pak Diki ini yang tidak bisa dilupakan adalah senyumnya ya. Selalu tersenyum padanya, selalu berbuat baik kepadanya. Nah inilah bagaimana orang-orang akan melihat kebaikan seseorang ketika ia sudah tidak ada ya. Jadi apa yang nanti akan kita tinggalkan kepada orang-orang yang masih ada hidup ketika kita sudah meninggal? Ingatan-ingatan apa? Lah itu tidak bisa dihilangkan ya. Itu tidak bisa dihilangkan. Akan tertanam dengan baik. Nah itulah benih ya. Benih yang ditaburkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ketika nenek moyang kita melakukan kebaikan, anak cucu juga pasti menerima hasil daripada taburan mereka, yaitu kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang lain dan dikembalikan kepada anak cucu. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Jadi pagi hari ini ayo kita tabur yang baik ya. Kalau tahun 2026 saya mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa ini tahun penuaian. Saya pikir ginilah, kalau tidak pernah menabur apa ya menuai. Masuk menuai di ladangnya orang lain lah, menjarah itu namanya ya. Jadi ayo, ini kurang 1,5 bulan ya. Ayo cepat-cepat menabur ya. Benihmu itu apa? Apa yang ada di tanganmu, benih. Benih itu cepat tabur ya. Supaya apa? Tahun depan kita bakal menuai ya. Engkau mungkin katakan, wah telat ya menabur benih kok mulai hari ini gitu. Tidak ada kata terlambat ya. Kalau benih jagung kan
3 bulan panen. Tapi kalau benih duren ya 3 tahun panen, atau 4 atau 5 tahun ya. Benih kelengkeng ya 5 tahun baru panen ya. Tapi saya melihat tanaman-tanaman yang saya taburkan benihnya itu tidak kerasa ya, tiba-tiba saya panen. Panen apa? Belimbing sayur lah. Panen apa? Mangga mana lagi lah. Kok nambah mangga kok namanya mana lagi ya? Berarti enak itu sampai makan terus-menerus gitu ya. Menabur apa? Ya selain sayuran juga tumbuh-tumbuhan, juga menabur kebaikan. Saya percaya apapun yang kita tabur pasti nanti akan tumbuh ya. Akan tumbuh dan kita akan merasakannya. Mari kita senantiasa menabur, tidak usah melihat langit, tidak usah melihat angin, tapi taburlah di pagi-pagi hari. Di sore hari engkau pasti akan menuai hasilnya. Membawa pulang berkas-berkasnya, taruh di lumbung Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Ketika kami menderita, ada orang yang menolong kami. Berarti nenek moyang kami telah melakukan kebaikan dan kami memetik buah-buah kebenarannya. Tuhan Yesus, tolonglah kami seringkali jika kami mau menolong orang lain pakai perhitungan untung rugi. Tetapi kami percaya seorang petani akan pergi menabur benihnya di pagi hari. Mereka tidak merisaukan apakah ada badai atau tidak. Tetapi pekerjaan mereka hanya untuk menabur, dan menabur. Dan pada saatnya mereka akan memanen. Tuhan, ajarlah kami seperti petani yang setia menabur dan menuai pada saatnya. Jika hari-hari ini kami merasa ada orang-orang yang tidak adil, kami tertindas, kami terbuang, kami membutuhkan pertolongan dan tidak ada yang menolong kami. Kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami ya Tuhan. Tolonglah kami ketika kami butuh keuangan, kami butuh kesembuhan, kami butuh penyelesaian masalah-masalah kami. Tolonglah kami Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Terima kasih ketika pada hari ini kami melihat kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Dan kami merasakan pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati berlimpah-limpah, dan kami selalu dapat jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. See you tomorrow guys. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Feby, Bu Titik Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utama, Rola, Bu Ani, Bu Titik Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma, Pak Yohanes, Bu Lili, Lestari. God bless us. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap sehat. Amin, amin, amin.